Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Eskoro hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Eskoro channel. Dan kali ini kita kembali lagi di konten Ramal Eskoro. Konten Ramal Eskoro kali ini saya agak berbeda. Kenapa? Ini saya sedang membawa mawar ini ceritanya, tapi mawar imitasi. Tapi meskipun imitasi di bulan ini ya, bulan Februari, konon katanya adalah bulan yang penuh kebahagiaan dan penuh kasih sayang. Meskipun kita bisa merasakan kasih sayang dari siapapun, kemudian juga dimanapun dan kapanpun, tidak melihat dari hari atau jam, tanggal dan lain sebagainya. Tapi di bulan ini konon katanya sesuatu yang spesial, apalagi ada sesuatu ataupun suatu hari dan juga suatu tanggal itu disebut sebagai hari Valentine. Jadi di 14 Februari banyak orang yang dari belahan dunia manapun merayakan Valentine ya, meskipun ada pro dan kontra, ada yang mengatakan Valentine itu ini, Valentine itu, tapi ya nggak masalah, semua boleh berpendapat dan semua boleh ambil bagian, mau ambil bagian atau tidak itu terserah Anda. Tapi ngomong-ngomong soal Valentine, saya juga punya sesuatu untuk teman-teman penonton setia Adit Eskoro channel. Sebelum kita lanjut, ada baiknya buat kalian yang sudah bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Eskoro channel. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang dan bisa ditonton oleh banyak kalangan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila saat ini mungkin suaranya agak-agak terganggu atau agak berisik karena di luar sana sedang hujan dan juga anginnya cukup kencang ya, seperti badai. Jadi ya semoga tidak apa-apa, semoga baik-baik saja dan aman-aman saja. Dan hari ini saya akan mencoba meramalkan 4 zodiak yang kira-kira akan menjadi zodiak paling romantis, ataupun bisa dibilang ini adalah zodiak yang sedang dimabuk cinta pada hari Valentine di tanggal 14 Februari tahun 2021. Jadi apa saja 4 zodiak ini? Tonton saja dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian nggak ketinggalan. Dan seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu deck kartu tarot. Nanti setiap zodiak yang saya sebutkan itu adalah yang menurut saya adalah zodiak yang di hari Valentine ini memiliki rasio tertinggi yang kira-kira terlihat cukup romantis dengan pasangannya. Jadi langsung saja, sebelumnya kita acak terlebih dahulu. Sembari mengacak, saya akan memberikan informasi tidak bosan-bosannya ya kepada teman-teman semua yang ingin request artis atau figur idola kalian yang ingin diramal oleh saya. Bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama artisnya atau public figurnya, dan jangan lupa juga sertakan alasannya kenapa artis ini ingin diramal dan ingin diramal tentang apanya. Jadi sebelum ini kan kemarin saya sudah upload video yang tentang sosok idaman dari seorang Prilly Latuconsina ya, itu salah satu contohnya saja. Kalau kalian ingin request artis atau public figure yang lainnya, kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Dan buat kalian yang kira-kira ingin konsultasi baik karir, asmara, keuangan, kesehatan melalui media kartu tarot, bisa langsung saja hubungi saya di Instagram saya melalui DM di @aditx_eskoro. Jangan lupa ini ramalan berbayar atau jasa berbayar, jadi ada syarat dan ketentuan yang harus kalian lakukan. Dan kartu yang pertama adalah untuk zodiak Libra. Jadi zodiak Libra adalah salah satu zodiak yang terlihat romantis di hari Valentine tahun 2021. Kita lihat kartu yang keluar untuk Libra. Kenapa sih termasuk yang paling romantis? Ya, ini dia. Di sini saya melihat sesuatu yang diutamakan oleh kamu. Bisa dibilang ini adalah hal yang cukup menarik dan hal yang mungkin kemarin tidak sempat kalian lakukan, tidak sempat kalian lakukan secara bersama tentunya. Bisa dibilang ini adalah waktu yang baik untuk menjalin hubungan lebih serius lagi. Dan di sini saya melihat banyak waktu yang harus kalian luangkan untuk bersama, dan juga pasangan cinta yang sejati itu datang dari kepercayaan hati dari satu sama lain, harus saling percaya. Dan di Valentine ini saya lihat untuk zodiak si Libra dengan pasangannya itu cukup bagus,
saling mengerti satu sama lain, saling melengkapi, dan juga terlihat cukup harmonis. Dan di sini saya tekankan sepertinya kalian akan lebih banyak waktu untuk berdua. Jadi seperti benar-benar menggunakan waktu untuk saling mengisi satu sama lain. Mungkin kemarin kalian sempat sibuk masing-masing, kemudian di Valentine ini kalian mendapatkan sesuatu yang mungkin cukup berharga dan bisa kalian nikmati bersama, dan juga terlihat bahwa kalian berdua semakin romantis, semakin akrab, dan juga banyak hal yang mungkin ingin kalian lakukan yang belum sempat dilakukan di hari-hari yang lalu. Jadi saya rasa di hari Valentine untuk Libra, kalian adalah pasangan yang romantis. Zodiak paling romantis di Valentine tahun 2021 yang selanjutnya adalah Scorpio. Kenapa Scorpio? Kita cari tahu. Ya, ini dia kartu yang keluar untuk Scorpio. Di sini Scorpio saya lihat ini cukup nyaman dengan pasangan kamu yang sekarang, sehingga apapun yang kamu lakukan dengannya, apapun yang saat ini mungkin yang sudah kamu jalani dan apa yang kamu yakini itu sudah benar-benar jatuh kepada dia. Kemudian juga tidak ada hal yang mungkin mengganggu pikiran kamu, sehingga kamu sama si dia anteng-anteng aja, baik-baik aja, dan terlihat romantis di Valentine 2021 ini. Kemudian juga kamu menyadari bahwa ada momen romantis atau momen spesial yang harus kalian rayakan atau kalian lakukan di Valentine ini. Mungkin di Valentine yang lalu kalian sempat tidak ada acara khusus ya, yang meskipun kalian bisa melakukan di hari-hari yang lain, tapi mungkin kamu terasa lebih greget lagi, terasa lebih wah lagi kalau dilakukan di Valentine tahun 2021 ini. Jadi saya rasa apa yang kamu lakukan, apa yang akan kamu jalani dengan pasangan kamu itu adalah sesuatu yang positif yang bisa membuat hubungan kamu sama si dia lebih baik lagi. Dan zodiak paling romantis di Valentine 2021 ini yang selanjutnya adalah untuk zodiak Leo. Kenapa zodiak Leo? Kita lihat. Ya, ini dia kartu yang keluar untuk Leo. Di sini untuk Leo saya lihat hampir sama dengan zodiak yang sebelumnya, yaitu Scorpio. Tapi di sini saya lebih melihat bahwa Leo saat ini seperti sedang merasakan sesuatu yang berbunga-bunga. Bisa dibilang ada cinta yang bersemi kembali. Bukan berarti yang sudah punya pasangan kemudian CLBK sama yang kemarin-kemarin atau mantannya, itu enggak. Tapi di sini saya lebih mengatakan bahwa ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Mungkin di fase-fase yang lalu kalian merasa kurang mesra, kurang serasi, atau masih banyak pertimbangan sana sini sehingga hubungan kalian jadi agak renggang. Tapi di bulan ini, di momen Valentine ini, saya lihat ada sesuatu yang beda ya. Kemudian juga seperti ada pertanda bahwa percintaan kamu sama si dia itu lebih romantis lagi dan lebih erat lagi. Dan juga di sini saya melihat kalian bisa saling mengisi satu sama lain. Jadi apabila si pasangan kamu nih ya, doi kamu itu merasa ingin apa, kamu bisa mengisinya. Kamu bisa memberikan sesuatu, atau mungkin kamu bisa meluangkan waktu kamu untuk menemaninya, dan sebaliknya kamu juga saat ini seperti merasa bahwa seperti terlihat kamu itu ingin ini, ingin itu. Kemudian pasangan kamu menyadari dan bisa melakukan hal yang saling mengisi sama lain, satu sama lain yang saya bilang tadi. Jadi bisa diibaratkan di Valentine ini kalian akan saling mengisi satu sama lain dan terlihat saling kompak. Jadi itu sangat bagus sekali untuk hubungan kamu sama si dia. Dan zodiak yang keempat, zodiak yang paling romantis di Valentine ini adalah zodiak Cancer. Apa Cancer? Kita lihat. Ya, ini dia kartu yang keluar untuk Cancer. Oke, untuk Cancer di Valentine ini saya rasa kalian akan saling mengungkapkan perasaan satu sama lain. Bukan berarti meskipun kalian sudah pacaran, kalian sudah jadian, atau bahkan kalian sudah punya ini ya, berumah tangga, kalian tidak boleh mengungkapkan perasaan satu sama lain. Itu masih boleh, karena yang namanya orang berumah tangga itu pasti butuh momen-momen romantis
yang bisa membuat hubungan kalian itu jadi semakin lengket, ibarat kata seperti itu. Kemudian juga ada hal-hal baru yang bisa kalian lakukan, hal-hal yang mungkin belum pernah kalian lakukan, sehingga ini bisa menjadi seperti part baru, episode baru antara hubungan kamu sama si dia. Dan di sini saya melihat ada beberapa momen yang membuat kalian itu akan semakin cinta, dan juga kalian akan saling merasa lebih menyayangi satu sama lain. Jadi seperti ada tingkatan dalam hubungan kalian. Di sini saya merasa bahwa kalian harus mengkomunikasikannya dengan baik, kemudian juga dengan hal-hal yang sewajar-wajarnya saja, tidak terlalu berlebihan ya. Yang gombal itu jangan terlalu dilebih-lebihkan. Jadi apabila kamu ingin gombalin dia atau membisikkan kata-kata manis, kata-kata yang bisa meluluhkan hatinya ya, berikan sesuatu yang sewajarnya saja supaya tidak saling crash, atau bisa dibilang itu tidak nyambung satu sama lain, malah bikin suasana jadi tidak kondusif. Karena kalau sudah tidak kondusif kan itu jadi salah paham juga. Nanti kalau salah paham malah kamu sama si dia nggak jadi romantis ya. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai momen yang cukup spesial ini ya bisa kamu eksekusi dengan baik, itu pasti hasilnya juga bagus. Tapi kalau kamu mengeksekusinya dengan setengah-setengah, kemudian juga tidak yakin dengan kemampuan kamu sendiri, itu akan berimbas kepada hubungan kamu. Jadi jangan sampai kamu mengacaukan dan juga membuat si dia itu jadi bete, jadi bad mood ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan di sini saya lihat kalian berdua akan saling memberikan argumen kejujuran dalam hati kalian ya. Kemudian juga cukup bagus. Jadi lakukan saja yang terbaik supaya hubungan kamu sama si dia lebih serasi dan lebih mesra lagi. Dan itu tadi keempat zodiak sudah saya bacakan. Semoga bisa membantu, semoga bisa ya menjadi semangat tersendiri untuk zodiak yang saya sebutkan tadi, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, kemudian juga hubungannya lebih serasi lagi. Untuk zodiak yang lainnya bukan berarti kalian tidak bisa romantis ya, tapi saya hanya membaca 4 zodiak yang berada di 4 besar. Dan ingat, ini hanya sebatas ramalan, hanya sebatas prediksi, bukan maksud untuk mendahului kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Itu tidak sama sekali, karena kita hanya sebagai manusia biasa yang hanya bisa berdoa dan berusaha. Segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jangan lupa besok hari Minggu saya akan upload video tentang vlog Xquero. Saya akan menyambangi suatu tempat yang mungkin bisa menjadi rekomendasi kalian untuk liburan dan juga untuk menghabiskan waktu-waktu akhir pekan kalian ya. Jadi tonton terus Adit Xquero Channel karena ada video-video menarik lainnya. Biar nggak ketinggalan, bagaimana jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Xquero Channel. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang dan bisa ditonton oleh banyak kalangan. Dan akhirnya saya Adit Xquero mohon undur diri. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.